Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Taruna Dewasa Arya Yuda Saputra, NIT 2170531 dari kelas TMP 3C. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan bahasan terkait dengan manual pengoperasian KRD BIAS, yang mana sebelumnya pada bab 1 kita membahas terkait dengan pencahayaan. Oke, langsung saja untuk anggota kelompok dari kelompok 1. Ada Arsi, Arya, Faisal, Habib, Kevin, dan juga Muhammad. Nah, untuk pada bab 2 ini saya akan menjelaskan terkait dengan sistem pengondisian udara atau AC, atau pendinginan udara lah, yang ada pada KRD BIAS. Untuk unit AC yang digunakan adalah AC tipe 3601, yang merupakan tipe AC yang didesain yang dipasang pada kereta atau roof mount. AC ini memiliki bentuk ringkas atau kompak di mana untuk kondensor dan evaporator menyatu dalam satu rangka. Jadi AC-nya terletak pada satu kesatuan tempat di atas kereta yang mana sudah include kondensor dan juga evaporator. Nah, unit ini terdiri dari dua sistem pendingin yang bekerja secara bersamaan, yang mana ini dikendalikan melalui panel kontrol yang terpasang di dalam kereta. AC ini menggunakan sumber tenaga listrik 380 volt, 3 fasa 50 Hz. Yang mana untuk sirkuit utamanya yaitu dari kompresor, kipas kondensor, kipas evaporator. Sedangkan untuk sirkuit kontrol menggunakan tegangan sebesar 220 volt. Untuk pengoperasian switch panel adalah kita mengaktifkan sistem pengondisian udara pada kereta. Yang harus kita lakukan adalah kita harus mengaktifkan selektor switch pengondisi udara pada switch panel 1 di meja masinis pada kabin aktif. Untuk operator, eh, juga harus dipastikan selektor switch pengondisian udara ini pada kondisi on. Apabila masih dalam kondisi off, operator harus memutar selektor switch searah jarum jam keterusan tombol on. Panel kontrol pengoperasian pengondisian udara terdiri dari banyak komponen aktif yang mendukung pengoperasian pengondisian udara. Komponen aktif panel kontrol akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Untuk aspek objektif, kita menilai bahwa yang akan kita bahas adalah terkait dengan suhu operasi. Suhu operasi AC sudah diatur, ada sertifikasinya terkait dengan batas minimal dan juga maksimal penyamanan terhadap kereta melalui parameter suhu. Suhu operasi ini dibaca melalui sensor suhu yang ada pada panel. Terdapat dua sensor, analog dan juga eh, elektrik. Ini adalah mode pengoperasian PLC, di mana untuk modenya ada tiga mode manual, mode otomatis, dan juga mode backup manual. Ini adalah modul sensor analog. Metode operasional yaitu dengan membandingkan hasil pembacaan tertinggi dari sensor untuk kemudian digunakan sebagai referensi penentu mode operasi dari unit AC. Sensor ini akan bekerja ketika unit AC berada dalam mode PLC, yaitu di mana hasil pembacaan sensor PT100 akan masuk dan diolah oleh PLC. Ini untuk mode operasi full. Untuk mengaktifkan mode operasi full, pastikan selektor mode berada pada posisi full. Aktifkan CN atau kontaktor NFP, PH, GR, Gas Control Relay, dan juga OUVR atau Over Under Frequency Relay, dan EVAP, NVP, NFP1 and 2, EVAP NFP1 and 2 and active, kondisi NFP1 and 2 aktif, dan kompresor NFP1, 2, 3, dan 4 aktif. Evaporation atau evaporator FNP berfungsi untuk mengaktifkan dan menonaktifkan fungsi evaporator yang terpasang pada panel kontrol AC. Aktif dan aktifnya evaporator FNP akan mempengaruhi fungsi dari kompresor. Kondensor FNP berfungsi untuk mengaktifkan dan menonaktifkan fungsi kondensor yang ada pada
sistem AC. Untuk proteksinya yaitu kita memiliki proteksi 3 fase, proteksi frekuensi dan juga proteksi tekanan pada kompresor. HMI atau Human Machine Interface untuk menampilkan mode operasi dari sistem pendingin udara apabila menggunakan HMI, fungsi dari selektor mode akan digantikan oleh fungsi HMI. Untuk lampu indikasi, itu fungsinya adalah untuk menampilkan indikasi-indikasi yang mungkin terjadi pada pengoperasian AC atau pengisian udara. Nah, yang saya adalah running hour. Running hour itu merupakan salah satu menu pada HMI yang mengindikasi lama motor evaporator, kondensor, dan juga kompresor beroperasi. Sama siklus waktu operasi motor evaporator, kondensor, dan juga kompresor, ini yang dihitung adalah 30 menit. Untuk mengatur suhu output yang sesuai keinginan, maka digunakan sebuah termostat. Nah, termostat ini bekerja sebagai skala on atau off pada kompresor. Nah, jika suhu output mencapai nilai set point yang ditentukan, maka saklar akan terbuka dan kompresor berhenti bekerja. Pada aplikasi ini, kepingin bekerja secara bertahap. Tahapnya ada low full, di mana hanya satu dari dua sistem pendingin yang bekerja, dan yang kedua adalah tahap high cool, yang mana kedua sistem pendingin ini bekerja secara bersamaan. Yang nantinya ini diatur oleh termostat, yang mana termostat di sini berperan penting pada efisiensi daya yang dikeluarkan. Menjalankan rangkaian kontrol untuk mencegah arus inverse dari unit catur daya dikarenakan oleh proses startup yang serentak dari komponen-komponen pendingin udara, maka dijalankan secara berurutan dengan waktu yang telah diset oleh timer pada kompresor. Nilai yang diatur ini eh, diatur oleh timer. Nah, ini adalah mode manual. Mode manual harus diaktifkan secara manual oleh operator. Jika mode ini aktif, maka mode otomatis tidak akan bekerja. Setelah mode ini dipilih, maka operator harus memilih apakah AC akan bekerja secara fan, half, maupun full. Yang selanjutnya adalah nomor gerbong, yang mana dalam penomoran gerbong ini difungsikan untuk memberikan urutan perwaktuan pada kompresor. Jika nomor gerbong ini diisi nilai 1, maka kompresor nyala selama 6 detik. Dan seterusnya eh, dan seterusnya lipatan 6. Untuk mematikan ini, kita cukup mematikan pada kontrol PLC secara langsung. Dan untuk tanggal dan jamnya, itu di atas setiap 1 menit dengan cara membaca data dari PLC. Nah, ini contoh penampakan dari layar HMI atau Human Machine Interface. Nah, mungkin itu saja pembahasan dari sistem pengkondisian udara yang saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.